Calon psikolog mempersembahkan 12 pertanda seseorang berbohong kepadamu. Apakah kamu merasa seseorang telah bertingkah sedikit aneh akhir-akhir ini? Seperti misalnya, pasangan atau teman baikmu sedang merahasiakan sesuatu dan tidak mau terbuka denganmu. Meskipun pada dasarnya mencurigai orang lain bukanlah hal yang baik, kamu tetap harus selalu berhati-hati. Untungnya, ada beberapa cara untuk mengetahui apakah seseorang sedang jujur atau tidak. Seringkali, walaupun mulut manusia berbohong, bahasa tubuh bisa menunjukkan tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa mereka sedang tidak jujur. Jadi, inilah 12 tanda seseorang berbohong kepada kamu. Nomor 1, dia tiba-tiba mengubah posisi kepalanya. Lain waktu, ketika kamu mengajukan pertanyaan kepada seseorang, perhatikanlah apakah ada pergerakan yang tiba-tiba dari kepalanya atau tidak. Entah kepalanya berpaling darimu, melihat ke bawah, atau tersentak ke belakang, carilah gerakan cepat yang kontras dengan bahasa tubuhnya saat kamu menanyakan sesuatu. Jika ternyata ada pergerakan yang tiba-tiba, itu berarti orang tersebut kemungkinan berusaha menghindari kontak mata dan sedang merasa cemas karena dia tidak memiliki jawaban yang baik atas pertanyaan yang telah kamu ajukan. Ini merupakan pertanda yang kuat bahwa individu tersebut sedang berbohong kepadamu. Nomor 2, pernafasannya berubah. Ketika kamu sedang berolahraga keras atau merasa panik, maka pastinya pernafasanmu akan berubah. Nah, ternyata, tubuh manusia memiliki reaksi yang hampir sama saat berbohong dan itu adalah tindakan refleks yang tidak disadari. Ketika seseorang berbohong, detak jantung serta aliran darahnya akan berubah, karena tingkat kesadaran akan situasi telah meningkat drastis dan akibatnya, dia menjadi tegang dan pernafasannya menjadi tidak beraturan. Perubahan pola pernafasan yang tidak disengaja ini merupakan pertanda yang cukup kuat bahwa seseorang sedang berbohong. Nomor 3, nada dan kecepatan suaranya berubah. Setiap orang memiliki nada suara yang alami saat mereka berbicara dan kalau kamu sudah mengenal dekat seseorang, maka pastinya kamu mengetahui gaya serta nada bicara orang tersebut. Oleh karena itu, jika kamu merasakan adanya perubahan nada atau kecepatan ketika seseorang berbicara, itu berarti dia sedang cemas. Saat manusia berbohong, mereka akan sering berbicara dengan nada yang keras untuk menutupi kecemasannya atau berbicara dengan nada yang lembut untuk mencoba menyembunyikan sesuatu. Nomor 4, tubuhnya tetap diam atau tidak bergerak. Sementara beberapa orang bergerak tak menentu untuk mengalihkan perhatian dari sebuah kebohongan, sejumlah orang hanya akan diam saja. Bergerak sedikit ketika sedang berada di dalam sebuah percakapan adalah hal yang normal, dan melakukan ini bisa membantu agar kamu lebih santai dan terbuka di hadapan orang lain. Di sisi lain, orang yang tidak jujur tak menunjukkan pergerakan sama sekali. Beberapa teori menunjukkan bahwa berbohong, bagi sebagian orang, memicu neurologis primitif yang melawan respon gerak tubuh. Jadi, postur tubuh kaku yang kurang bergerak pada dasarnya dapat menunjukkan bahwa manusia sedang berbohong dan dia juga bersiap-siap untuk kemungkinan konfrontasi. Nomor 5, dia terus mengulang kata-kata yang sama. Ketika seseorang mengatakan kebenaran atau kejujuran, dia bisa mengingat seluruh perkataannya sendiri dan cukup mengucapkannya 1 atau 2 kali saja. Di sisi lain, saat seseorang mengatakan kebenaran yang setengah-setengah atau kebohongan total, dia akan sering mengulangi perkataan yang sama terus-menerus. Orang yang tidak jujur cenderung melakukan itu untuk meyakinkan kamu dan diri mereka sendiri tentang omong kosong yang dia katakan. Pembohong mencoba untuk memvalidasi cerita palsu di dalam pikirannya sendiri saat dia menceritakannya kepada kamu, karena dengan melakukan demikian dapat membantu dirinya mengulur waktu untuk membuat omong kosong yang lain. Nomor 6, dia memberikanmu terlalu banyak informasi. Jika seseorang memberikan informasi yang terlalu banyak dan terlalu mendetail ketika ditanyakan sesuatu, maka ada kemungkinan besar dia diam-diam sudah berlatih apa yang harus dikatakan, dan bagaimana cara yang tepat untuk mengatakannya. Orang tersebut juga berpikir bahwa dia akan tampak lebih dapat dipercaya jika dia menceritakan segala sesuatunya secara lengkap tanpa ada yang ketinggalan. Namun sebenarnya, ini seringkali hanya menunjukkan bahwa orang itu telah mengantisipasi apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Jadi, kalau ada individu yang memberikan informasi yang terlalu mendetail dan tampaknya tahu jawaban atas semua pertanyaan kamu, kemungkinan besar dia telah menciptakan kebohongan yang terstruktur dengan sangat baik. Nomor 7, dia menyentuh atau menutupi mulutnya.
Jika lawan bicaramu menutup mulutnya menggunakan tangan, itu menandakan bahwa dia tidak ingin menjawab pertanyaan atau mengungkapkan sesuatu. Secara tidak sadar, dia menempatkan penghalang di antara kamu dan dirinya. Nomor 8, dia menggerakkan kaki-kakinya. Sementara gerakan tangan dapat mengungkapkan banyak hal, gerakan kaki juga bisa mengindikasikan sesuatu. Misalnya, menyeret kaki dapat menunjukkan keinginan seseorang untuk melarikan diri dari situasi yang sedang dihadapi dan hal ini berkaitan dengan respon stres yang dialami orang tersebut. Pertanda yang satu ini adalah salah satu cara terbaik untuk mengetahui apakah seseorang berbohong atau tidak. Jadi, lain kali kalau kamu ragu, lihat saja kaki lawan bicaramu. Nomor 9, dia menggunakan gestur yang tidak sesuai atau inkongruen. Maksud simpel dari pertanda ini adalah tindakan seseorang tidak mengikuti kata-kata yang diucapkannya. Gerakan kongruen merupakan sebuah gestur nyata untuk memperkuat kata-kata yang kamu katakan, seperti menggelengkan kepala saat tidak setuju akan sesuatu, atau mengangguk untuk mengindikasikan persetujuan. Di sisi lain, gerakan inkongruen berkebalikan dengan gestur-gestur tersebut, misalnya mengatakan, iya, sambil menggelengkan kepala, atau mengucapkan, tidak, sambil mengangguk. Ketika seseorang berbohong, pikiran bawah sadarnya akan bekerja dan dia secara tidak sadar akan menunjukkan gestur-gestur inkongruen seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nomor 10, dia mengalami kesulitan untuk berbicara. Apakah kamu pernah menonton film di mana seorang penjahat yang diinterogasi mengalami kesulitan untuk berbicara? Nah, rupanya ada alasan untuk hal tersebut. Saat tubuh manusia sedang stres, aliran air liur menjadi berkurang sehingga selaput lendir yang ada di dalam mulut menjadi kering. Hal ini mengakibatkan kesulitan berbicara dan maka dari itu, kriminal yang berada di kantor polisi biasanya meminta segelas air ketika mereka sedang diinterogasi. Nomor 11, dia menatap matamu tanpa banyak berkedip. Ketika seseorang berbohong, ada yang memalingkan mukanya darimu dan ada juga yang terus-menerus menatap matamu dengan intens. Saat sedang berbicara dengan orang lain, kamu pasti pernah memerhatikan lawan bicaramu terkadang memalingkan wajahnya atau tatapannya kemana-mana, dan ini merupakan hal yang normal. Seorang pembohong handal, lebih cenderung memberikanmu tatapan yang mengintimidasi untuk berusaha memanipulasi atau mengendalikanmu. Ini mungkin karena dia sadar bahwa individu yang berbohong biasanya menghindari pertanyaan dengan mengalihkan pandangan atau melihat-lihat sekitar, jadi dia ingin melawan stigma tersebut dan melakukan hal yang sebaliknya. Pertanda yang satu ini sulit untuk dideteksi dan kamu benar-benar harus memerhatikan pergerakan lawan bicaramu. Nomor 12, dia menjadi agresif dan berusaha melindungi dirinya sendiri. Jika seorang pembohong merasa terancam dengan pertanyaanmu, dia bisa saja menjadi agresif dan mencoba untuk membalikkan keadaan kepada dirimu. Saat dikonfrontasi atau ditekan, dia mulai menaikkan suaranya serta menggunakan gerakan agresif seperti menunjuk-nunjuk. Maka dari itu, harus kamu ketahui bahwa bertindak galak atau agresif adalah salah satu tipikal pembohong. Meski ada beberapa pertanda yang dapat mengungkapkan ketidakjujuran manusia, ingatlah bahwa ke-12 pertanda ini bukan bukti pasti bahwa seseorang berbohong kepada kamu. Sebelum berasumsi bahwa seseorang berbohong, sangat penting bagimu untuk memahami kebiasaan-kebiasaan orang tersebut terlebih dahulu agar kamu tidak salah prasangka, karena ada beberapa individu yang suka menunjuk-nunjuk atau menutupi mulut mereka. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Menurut kamu, dari 12 pertanda yang telah disebutkan, manakah yang paling akurat? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.